Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i LCMA, yang saya hormati Ibu Dr. Ai Farida Kamil MH, yang saya hormati Pembina Senior Pembina Muda Pondok Pesantren Al-Wafa, dan yang saya banggakan teman-teman santri Al-Wafa. Alhamdulillah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya sehingga saya dapat menyampaikan materi kultum pada kali ini. Teman-teman sekalian, apa ada yang tahu tema yang akan saya bahas pada kali ini? Tema yang akan saya bahas pada kali ini yaitu mengenai bukti dan sumpah sebagaimana yang tertuang dalam hadis Arba'in nomor 33. Menurut teman-teman, apa itu bukti? Bukti adalah sesuatu yang menyatakan suatu peristiwa, keterangan nyata atau tanda. Mengenai bukti dijelaskan dalam hadis Arba'in nomor 33 yang berbunyi An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumi wa dima'ahum walakinal bayyinatu 'alal mudda'i wal yamini 'ala man ankar. Hadis hasan rawahu Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Namun, penuntut wajib mendatangkan bukti dan yang dituntut cukup bersumpah. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini merujuk pada prinsip hukum Islam yang penting mengenai bukti dan sumpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa jika setiap orang diberikan apa yang mereka klaimkan, maka akan terjadi kekacauan di masyarakat. Orang-orang akan menuntut harta dan nyawa orang lain tanpa alasan yang jelas, yang akan menyebabkan ketidakadilan. Namun dalam Islam, keadilan sangat diutamakan, dan untuk itu penuntut harus memiliki bukti yang kuat. Ini menegaskan prinsip bahwa keadilan harus menjadi dasar dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Orang yang dituntut berhak untuk menolak atau membela diri dengan bersumpah. Dengan demikian, hadis ini menekankan bahwa pentingnya bukti dalam menegakkan keadilan, serta ini juga menggarisbawahi bahwa bukti menjadi prinsip keadilan dan kebenaran sebagai fondasi dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Sebagai contoh, kepemilikan rumah tanpa sertifikat dipercaya tidak?
Penyelesaian ijazah, penyelesaian sekolah tanpa ijazah dipercaya tidak? Cinta tanpa bukti dipercaya tidak? Maka Ibnu Munzir mengatakan, para ulama bersepakat bahwa yang menuduh wajib memiliki bukti dan yang dituduh cukup bersumpah. Jami Al-Ulum wa Al-Hikam nomor 2 halaman 230. Kaidah dari hadis ini yaitu kullu da'wa bila bayyinatin fahiya batilatun. Sakitatun illa in aqarral mudda'a alaihi. Setiap tuduhan yang tidak terbukti, maka tuduhan itu menjadi batil kecuali yang dituduh mengakuinya. Maka faedah dari hadis ini yang pertama, tidak boleh menghukumi hanya dengan tuduhan, melainkan harus dengan bukti yang kuat. Karena bisa jadi kita mengambil harta dan darah orang lain tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, syariat melindungi bukti yang tidak pasti, di mana syariat menyuruh untuk memiliki bukti yang kuat. Yang ketiga, di antara bayinat atau bukti adalah adanya saksi, adanya indikasi, dan adanya yang dituduh mengakuinya. Yang keempat, jika tidak ada bukti, maka yang dituduh cukup bersumpah. Kemudian yang terakhir yaitu ini bermanfaat untuk masalah qada atau pemutusan hukuman dan untuk mendamaikan orang yang berselisih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf atas kekurangannya. Beli bakwan tanpa gurih, wortelnya belum dibasuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.